the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't start now. And I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. And you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. My faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior.
Ya, selamat tahun minggu, selamat membam pala telumu. Jadi you dengar telumu, majan telu tak teguh dalam gereja. Jadi empam ji telu ke ti kebaktian dalam telepon ataupun bahwa dalam isu alo secara online. Jadi ilu bersyukur pada Tuhan kesempatan yang Tuhan nak milu katalah memuliakan ngadan Tuhan walau kumih cara telu memuji Tuhan tapi ilu tetap rindu kerinduan untuk memuji memuliakan ngadan Tuhan. Jadi kengke petelu on naiki baik ke omak telu ke pasen ataupun kata tempat kerja telu. Jadi telu kuat-kuat memuji memuliakan ngadan Tuhan lah. Jadi sebelum telu nading acara kebaktian telu berdoa ding. Jadi telu masing-masing berdoa ke tempat telu dengan suara dia telu sokan ini. Kita telu kuat berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, Tuhan yang kami sembah dalam ngadan Tuhan Yesus. Empamji Tuhan kami bersyukur paliku atas kebaikan-Mu sentiasa pemungan mi atas berkat Tuhan yang sentiasa ngalo dalam hidup mi. Tuhan mi bersyukur beban Tuhan lepas ngecuk kami. Tuhan lepas melindungi kami dalam ketunan penosa lebih-lebih na penyakit yang man ke usun tanah naki. Dalam maka Tuhan kami bersyukur memiliki Tuhan yang atas tega jaga kami singkat-singkat tau. Tuhan pamji Tuhan sebelum mi nading acara kebaktian mi ading mi serahkan seluruh atau cara kebaktian di serah ke tangan Tuhan. Ikut serangan mi Tuhan, ikut guna pakai mung tim pelayanan pujian penyembahan supaya tim pelayanan pujian penyembahan di Tuhan sokat menjadi saluran berkat memimung dalam jemaat lepo badang ti. Dari pujian ngadan Tuhan, maka lo Tuhan hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ikut rapi biarlah Tuhan ikut nak bantuan kuasa Roh Kudus untuk menerangkan maksud firman Tuhan dalam pribadi masing-masing. Kengke pemiun. Eka tahu Tuhan terpujilan ngadano. Ikut terus lindungi kuasa iblis, kuasa kegelapan di kalau ngacau Tuhan dalam suasana ibadah di. Ami ngecuk dalam ngadan Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan terpujilan ngadano. Jido doa ngan ucapan syukur mi palaiku. Dalam ngadan Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
ya Tuhan, karena Engkau Bapa kami yang baik, yang setia dalam kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan datang menyembah-Mu. Kami mengatakan, ku percaya janji-Mu.
Terjemalah Bapa, pujian dan penyembahan kami. Hanya Engkau layak disembah, Engkau yang layak menerima pujian daripada kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. You call me out upon the waters, the great unknown. You call me out upon the waters, the great unknown. Haleluya. Salam pertemuan. Selamat Minggu ngan selamat peteguk. Pala ilumong jemaat Tuhan. Khususnya BM Immanuel Lapu Badang. Ngan ilu bersyukur oban onca ke BN baik secara pribadi maupun dak kelimpun ngan pemanak de masing-masing saat di dalam mengikuti ibadah online ukuban Pamjai. Majan telun tahun peteguk singana. Yu dengar telu. Harap telu tetap magat. Kakek-kakek telu nak ki. Akhir ngelan jemaat Tuhan. Atek bimpinlah na telu. Kalau kena kelimpun dalam kebaktian uku banja lepas lapar. Tapi ilu bersyukur obat unca teknologi dia cukup luar biasa. Dia entah menghalang telu ke kelimpun dalam ibadah online jai. Bersyukur pada Tuhan senganak oban Tuhan nak hikmat ma anak-anak Tuhan. Ketiga yang jima telu. Haleluya. Senganak telu lepa memuji ngan membesarkan ngadan Tuhan or dalam pujian penyembahan. Jadi nak kila senganak telu ke ngening katuk Tuhan. Jadi cun kena telu ngening katuk Tuhan. Agi kan telu dalam temami. Tega telu sebayang. Bapa di sorga, terpujilah namamu Bapa. Namamu besar atas segala-galanya. Hari ini Tuhan Yesus kami berkumpul atas rencana dan kehendak Bapa di sorga dalam ibadah online ini Bapa. Pimpin kami Tuhan dalam kami mengupas, membaca daripada firman Tuhan. Ayat-ayat yang akan kami baca Bapa merupakan daripada Yesus, daripada Allah Bapa. Kiranya menegur kami, membentuk kami Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan rencanamu Bapa. Bapa di sorga, terima kasih karena Tuhan menjaga kami semua. Walaupun kami pada saat ini Tuhan sedang dalam satu fenomena diserang dengan virus corona, tapi kami merasakan bahwa Tuhan itu sangat baik memimpin kami sampai pada saat ini. Terpujilah namamu Bapa dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, seperti mana yang kita tahu, pada hari ini kita sedang berada dalam satu musim, satu masa yang sangat mencabar, yaitu kita diserang dengan satu virus yang disebut coronavirus
ataupun juga COVID-19. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus sadar bahwa virus ini sangat-sangat berbahaya. Oleh itu saudara, marilah kita sebagai jemaat Tuhan tetap patuh kepada arahan pemimpin negara kita dengan sentiasa menjaga kebersihan diri, menjaga jarak apabila kita pergi ke tempat awam, dan yang paling penting, stay at home. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan membaca daripada firman Tuhan. Senganaknya Tuhan Yesus kasihi, telu ke mesik katuk Tuhan dalam surat Rom. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dalam kitab Roma. Mari kita membuka Alkitab kita, saudaraku, dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-12. Sekali lagi, Roma 12 ayat 12. Firman Tuhan berbunyi demikian untuk kita. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi saudara, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya juga ingin membaca di dalam terjemahan versi Borneo untuk kita. Mungkin ianya mudah kita fahami ya. Kata firman Tuhan, bergembiralah dalam harapan, tabah menghadapi kesusahan, dan terus menerus berdoa. Wow, luar biasa firman Tuhan ini saudaraku, memberi motivasi, memberi dorongan, kata-kata semangat yang begitu padu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan surat dan nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Roma untuk mendorong dan memperingatkan jemaat di Roma supaya mereka tetap memiliki karakter hidup yang benar. Katakan bersama saya, memiliki karakter hidup yang benar. Saudaraku, Anda dan saya perlu meneladani sikap Yesus. Di samping itu saudaraku, kita lihat di dalam pasal sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, Rasul Paulus berusaha menyampaikan nasihat untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang dialami oleh jemaat Roma. Maka dengan itu, jemaat Tuhan yang dikasihi, firman Tuhan ini sesungguhnya mendorong kita supaya pagi yang indah ini kita sungguh-sungguh menerapkan, bahkan kita belajar apa nasihat Tuhan, apa dorongan Tuhan kepada kita di dalam kita berhadapan dengan situasi yang genting ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita sebentar tadi, saya memetik satu tema untuk kita bersama pada pagi ini, yaitu tetap bertahan di masa sukar. Tetap bertahan di masa sukar. Nengayat nyalet udiplah dalam penosa jai. Ya, nengayat nyalet udiplah dalam penosa udip jai. Saudaraku, tetaplah kita bergembira karena kita hidup di dalam Tuhan. Tabahlah dalam segala kesusahan, cabaran hidup ini saudara, dan jangan lupa terus menerus berharap kepada Tuhan di dalam doa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maksud bertahan yang boleh saya artikan kepada kita pagi ini adalah tetap kuat, tetap teguh, tetap bersemangat. Ada satu pepatah ataupun ada satu istilah yang biasa digunakan, yaitu genggam bara api biar sampai jadi abu. Saudaraku, ini merupakan satu kata-kata semangat
Apa-apapun yang berlaku di hadapan kita, kita tetap kuat. Kita tetap mempertahankan iman kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Ayat ini memberikan semangat baru untuk kita, saudaraku. Jemaat Tuhan yang dikasihi, bokalenan dalam udip telu tauji. Zaman telu naki. Kaduklah nasi kelonan. Detai macam-macam. Suap masalah je berlaku tauji. Bukan hanya masalah COVID-19, tetapi kaduk pe suap masalah de calaa. Onda sanggup bunuh diri. Oban suap stres tertekan. Masa PKP jai. Onda te merompak amindu. Onda matang-matang nipu kelonan melalui media massa, melalui mesej-mesej yang tidak benar. Ngan kaduk kelonan dan tahun tenang kese udip masa perintah berkurang jai. Ilunat senganak kaduk pe kelonan da telian ya oban tahun pekerjaan tahun gayang da keti masa PKPJ. Tapi ilu bersyukur oban Tuhan pimpin telu ilu tetap berkecukupan sengket-sengket masa. Dalam hal je mekiji senganak kaduk perkara je telu pekalai. Tuhan mesik mata telu bahawa tauban keadaan kelonan kuat. Ya. Jadi empam jai senganak je Yesus kasihi. Aki kangin telu naan. Ya Tuhan kelo telu peluak. Dalau telu berhadapan dengan cabaran udip tau jai. Jadi yang pertama adalah Yesus mendorong kita, Rasul Paulus mendorong kita supaya kita tetap bersukacita dalam apapun situasi yang kita alami. Ya, firman Tuhan ini saudara mendorong kita tetaplah kita bersukacita dalam apapun yang kita alami. Bersukacita ini bermakna sekalipun hidup kita dilanda badai masalah, Anda dan saya tetap bersukacita. Haleluya. Bersukacita saudaraku. Sama artinya juga kita belajar mengucap syukur dalam apapun situasi yang berlaku. Wow. Hebat kan? Bak kata orang lain. Lain daripada yang lain. Ya. Orang lain tengah susah hati, tetapi kita tetap tenang. Ya, kita lain daripada yang lain. Saudaraku, ada satu peristiwa, satu cerita yang saya belajar, di mana ada seorang ibu, dia memiliki 2 orang anak yang sangat dia sayang, anak perempuan. Saudara, satu hari, oleh karena bapak mereka bekerja di luar negara, jadi ibu mereka terpaksa menyuruh kedua anaknya menghantar bapak mereka ke airport. Dan setelah sampai ke airport, singkat cerita saudara, anak ini pulang. Dalam perjalanan pulang saudaraku, betul kata orang, malang tidak berbau. Kedua anak ini kemalangan di jalan raya. Dan mereka mati, meninggal. Ya, mereka meninggal di tempat kejadian. Saudara, apa yang berlaku? Saat ibu kepada anak ini datang di tempat kejadian, dia menangis, sedih. Karena kematian anak yang sangat dia sayang. Akan tetapi saudaraku, saya belajar satu perkara daripada ibu ini, daripada cerita ini. Ya, walaupun ibu ini sedih saudara, tapi pada masa yang sama, ibu ini berkata, terima kasih Tuhan, karena Tuhan
telah mengambil anak yang kusayangi. Saudaraku, daripada cerita ini mendorong kita, apapun yang berlaku dalam hidup kita ini, saudara, marilah kita memilih untuk kuat. Ya. Di dalam Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang baik, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira mendorong kita untuk tetap sehat. Kalau kita sedih-sedih, saudaraku, kita akan cenderung dijangkiti ataupun diserang penyakit. Maka itu, saudara, mari kita wujudkan suasana gembira dalam diri kita semasa PKP ini dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita. Maka itu, mari kita memilih untuk bersukacita setiap masa. Oke, katakan bersama saya, bersukacita. Ya, Tuhan mau kita bersukacita dalam apapun yang berlaku ataupun dalam apapun yang terjadi dalam hidup kita. Itu yang pertama, tetaplah bersukacita dalam apapun situasi. Yang kedua, saudaraku, Tuhan mendorong kita tetaplah kuat di dalam iman kita, dalam pengharapan kita. Tetap kuat. Lemoto salet dalam pengelan teluh. Sekalipun dunia pada hari ini digoncang dengan pandemik COVID-19, kita perlu tahu, virus corona ini hanya satu nama yang tidak melebihi daripada kuasa Yesus. Maksudnya, saudaraku, Tuhan pasti dapat mengalahkan virus corona ini. Amin. Haleluya. Jangan biarkan iman kita tergoncang dengan situasi yang berlaku. Jangan kalah kepada kejahatan ataupun jangan kalah terhadap keadaan yang terjadi. Kita perlu belajar melatih iman kita untuk tetap kental. Sekalipun masalah dan badai datang melanda hidup kita, melanda keluarga kita, silih berganti setiap waktu, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Hari ini, saudara, saya perlu katakan kepada kita, jangan takut. Tuhan sedang melatih iman kita supaya kita menjadi anak Tuhan yang kuat, ya, menjadi anak Tuhan yang tetap teguh dalam apapun keadaan. Dalam Yakobus 1 ayat 3 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, mendorong kita, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Inilah janji Tuhan kepada kita, saudaraku. Maka itu, tetaplah kuat dalam iman kita. Jangan mudah tergoncangkan. Senganak lemoto salet dalam pengelan teluh. Hakim mendorong telumung, baik anak-anak sekolah minggu, pemuda-pemudi, ibu bapa, maupun orang-orang dewasa kita. Tetaplah kita kuat di dalam iman kita. Jangan mudah tergoncangkan dengan keadaan. Dan yang ketiga, yang terakhir untuk kita, firman Tuhan yang kita belajar pada hari ini. Tuhan mendorong kita untuk tetaplah berdoa. Lemoto teluh sebayang senganak. Baik secara pribadi ataupun bersama dengan keluarga kita. Doa merupakan satu komunikasi dari hati ke hati antara kita dengan Tuhan. Dengan berdoa, saudaraku, Tuhan akan menjawab doa kita, permohonan kita, kehendak kita sesuai dengan rencananya. Maka itu, di masa seperti sekarang ini, marilah kita membina hubungan yang baik dengan Tuhan
di dalam doa. Di samping itu, mari kita membina mesbah doa dalam keluarga kita. Jika kita belum memulaikannya, saudaraku, kita perlu memulaikannya saat ini, hari ini. Karena kita sedang berada dalam norma kehidupan yang baru, saudaraku. Ya, saya tidak tahu sampai bila PKPB ini akan dilanjutkan. Saudara, kalau kita tidak bermula pada hari ini, bila lagi? Mari firman Tuhan ini, saudaraku, mendorong kita tetaplah berdoa, baik pribadi kita maupun bersama dengan keluarga kita. Jadi saudara, jangan panik dalam situasi yang terjadi pada hari ini. Tetap setia mengandalkan Tuhan, berdoa dimanapun kita berada, memuji Tuhan dengan lagu-lagu rohani, membaca firman Tuhan setiap hari. Maka itu, hari ini saya mengakhiri firman Tuhan ini dengan satu ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kata firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kita yakin dan pasti Tuhan selalu bersama kita, karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Firman-Mu ini benar, bahkan memberikan motivasi dan semangat baru untuk kami. Kau menjamah setiap anak-anak Tuhan yang bersama kami dalam ibadah online pada hari ini. Bapa di sorga, di dalam pandemik COVID-19 yang berlaku saat ini, ada kalanya kami merasa panik, ada kalanya kami merasa tidak ada kemampuan untuk terus melangkah. Maka itu Tuhan, firman-Mu ini mendorong kami tetap berdoa, tetap bersukacita, dan tetap berharap kepada Allah Bapa. Hamba berdoa pada saat ini Tuhan, ramai jemaat kami. Hamba tidak tahu apa kondisi mereka pada saat ini, tapi hamba berdoa Tuhan, supaya Tuhan melawati mereka yang sakit, mereka disembuhkan, yang dalam pergumulan, bahkan yang dalam kekurangan pada saat ini Tuhan, Engkau Tuhan mencukupi mereka. Inilah doa kami Bapa, memberkati setiap kami, baik jemaat BM Lepu Badeng maupun yang sedang bersama kami dalam ibadah online ini, dimanapun. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dalam pelayanan seterusnya pada minggu yang akan datang. Gerakan hati anak-anak Tuhan untuk stay tune bersama kami dalam ibadah online ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara. Selamat hari Minggu, dan kita berjumpa lagi pada minggu hadapan dalam kebaktian online seterusnya. Tetap setia bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih kerana tetap bersama kami dalam pelayanan BEM Lepuk Badeng, iaitu pelayanan secara online, iaitu buat pertama kali, dan semoga kita tetap bersama. Tega tawai, Tuhan memberkati, tetap ngelinik ke amin, jaga kesehatan. Tuhan memberkati.
the great